Bab 2714. Aku yang kalah. Cekak, cukup beruntung. Sekarang giliran teman seiman Qin. Vicky Han tersenyum. Berdasarkan aturan asalkan terkena permata sudah termasuk berhasil. Dia hanya menghancurkan sedikit, tentu saja termasuk berhasil. Eric Qin menyipitkan mata, tadi dirinya juga melihat teknik pergerakan Reiki Vicky Han, sangat kuat. Tapi, Reiki ini terbang melengkung, tapi menembak keluar target sasaran, hanya menabrak pinggiran permata. Ini ada sedikit keberuntungan, jadi Vicky Han juga tidak menyembunyikannya. Selanjutnya, Eric Qin berdiri di tepi jurang dan mulai. Hanya saja Reiki yang ditembakkan Eric Qin adalah garis lurus, bukan melengkung. Kecepatan lebih cepat 1 kali lipat dari Vicky Han, seketika terbang cepat. Kekuatan teman seiman ini begitu kuat, mungkin akan menghancurkan pupet burung roh. Vicky Han melihat kondisi ini, pun cukup terkejut. Tapi saat cahaya Reiki terbang, sangat kebetulan lewat dari celah mulut burung roh, tidak menghancurkan burung roh, tapi tidak kena permata yang ada di mulutnya. Haha, teman seiman Qin, sepertinya aku akan menang. Vicky Han tersenyum lebar. Pertama kali bertarung, dirinya sudah kena target, merasa Dewi keberuntungan ada di sisinya. Masih belum tentu. Eric Qin pun tersenyum. Serangan dirinya, semua sudah sama seperti perkiraan, hanya saja keberuntungan tidak berada di pihaknya, malah pas lewat dari celah. Setelah serangan kali ini, dirinya juga tahu apa yang harus diubah. Intinya, dalam hal tingkat dan ketelitian dalam melepaskan Reiki, di kultivator daratan dunia dewa ini, yang lebih hebat dari dirinya tidaklah banyak. Sepertinya tema seiman Qin sangat percaya diri. Vicky Han pun tersenyum, melanjutkan pertarungan. Tapi selanjutnya, dia tidak bisa tersenyum lagi. Karena di putaran kedua, Reiki Eric Qin tidak berubah, tapi hasilnya berhasil menembak permata dan menghancurkannya. Cahaya Reiki Vicky Han malah jauh dari sasaran. Andai saja menilai dari 2 putaran ini, bisa dilihat Eric Qin yang menang. Karena permata yang dihancurkan Eric Qin lebih tinggi, jarak cahaya Reiki juga lebih dekat dari burung roh. Kakak, sepertinya kamu akan kalah. Eric Qin sudah menemukan triknya, lebih hebat darimu yang mengandalkan keberuntungan. Yuna Han yang di belakang pun menggeleng kepala. Dirinya juga sangat menantikan, siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Pertarungan ini tidak boleh kalah. Ekspresi Vicky Han pun berubah dan menjadi lebih serius. Pertarungan ini, dirinya yang mengajukan, dirinya juga lebih mahir dari lawannya. Tapi, Eric Qin yang pertama kali mencoba, mungkin sebelumnya juga tidak pernah bertarung sejenis ini. Dirinya kalah padanya, maka akan sangat memalukan di depan Yuna Han. Teman seiman Qin, maaf, aku tidak mungkin akan kalah. Melirik sekilas Eric Qin, Vicky Han langsung mengeluarkan sebuah busur. Sebelum bertarung sudah mengatakan, bisa menggunakan segala cara, tidak hanya Reiki. Sekarang dalam segi Reiki, dirinya bukan lawan Eric Qin, Vicky Han pun mencari jalan lain. Busur di tangannya, dari bentuk kelihatan sangat kuno, tidak ada garis rune yang banyak, terlihat sangat sederhana. Setelah mengeluarkan busur, Vicky Han mengeluarkan sebuah anak panah yang kecil berwarna hitam. Teman seiman Qin, satu anak panah ini menentukan siapa yang menang. Vicky Han pun menarik busur dan menembakkan anak panah. Hanya terlihat anak panah ini terbang ke langit, berubah menjadi pupet ular spiritual ukuran sepanjang 1 meter. Ular spiritual ini menari-nari, aura sangat kuat, terus terbang akhirnya terdengar suara retakan, permata yang di mulut burung roh pun hancur. Kakak, kamu curang sekali. Kamu menggunakan pupet, ini tidak sah. Ujar Yuna Han. Dalam peraturan ada mengatakan, boleh menggunakan segala cara.
Teknik pupet tentu saja juga boleh digunakan, ujar Vicky Han. Meskipun sedikit canggung, tapi setidaknya dirinya tidak akan kalah. Eric Qin, jangan bertaruh dengannya lagi, dia sudah berbuat curang, ujar Yuna Han pada Eric Qin. Teman seiman Qin, salahkan aku tidak memberitahu secara detail. Jika kamu menyerah, anggap saja seri, ujar Vicky Han. Segala cara boleh digunakan. Eric Qin malah tersenyum lebar. Yuna, tidak apa-apa. Kalah menang masih belum tentu. Mana mungkin menyerah, dirinya masih berharap orang ini membantu membuat spare part pupet. Untuk bagaimana menghancurkan permata itu. Tatapan mata Eric Qin pun berbinar. Pupet ular spiritual Vicky Han ini memberikan banyak ilham padanya. Dirinya juga memiliki benda yang lebih lincah dari pupet. Berpikir demikian, Eric Qin pun mengayunkan tangan, busur Tianhuo pun muncul. Selanjutnya, Eric Qin pun membentuk panah penghancur di atas busur, anak panah dengan api membara pun ditembak keluar. Pendek. Tetapi saat panah penghancur terbang tidak lama, ekspresi Yuna Han pun berubah. Karena saat posisi panah penghancur masih tidak terlalu dekat dengan burung roh, malah tidak bertenaga. Vicky Han pun tersenyum, menganggap dirinya pasti akan menang. Jika seperti ini, saat paman keempat mulai memuji Eric Qin, dirinya bisa menggunakan kejadian hari ini membantah, agar dia tidak terus meremehkannya. Syuh. Tapi di saat ini, panah penghancur yang kehabisan tenaga, mendadak muncul cahaya emas. Cahaya emas ini muncul, permata yang ada di mulut burung roh pun lenyap. Eric Qin melambaikan tangan, menarik kembali cahaya emas, permata mendadak muncul di tangan Eric Qin. Ini apa? Vicky Han pun membelalakan mata, sama sekali tidak percaya. Kecepatan pupet burung rohnya adalah fase penilaian dan jejak terbang tidak bisa ditebak. Tapi cahaya emas yang dikeluarkan Eric Qin, tidak hanya berhasil mengejar burung roh, juga bisa tanpa melukainya mengambil permata yang ada di mulut. Kecepatan secepat kilat, dirinya seketika juga tidak melihat dengan jelas. Meskipun ular roh, juga tidak ada kecepatan seperti ini. Di saat Vicky Han memandang Eric Qin, sosok bayangan sudah kembali masuk ke dalam lengan baju Eric Qin. Betul, itu adalah Raja Sky Eater yang kemarin baru selesai revolusi. Setelah Vicky Han menggunakan pupet ular, Eric Qin langsung teringat dengan makhluk ini. Tetapi Eric Qin tak menyangka juga kecepatan Raja Sky Eater ini akan secepat ini, serangan juga begitu akurat. Kakak sepupu, sudahlah mengaku kalah saja. Yuna Han yang di samping pun tersenyum tipis. Mereka berdua sudah beranggapan bahwa Eric Qin pasti akan kalah, alhasil cahaya emas Eric Qin langsung membalikkan keadaan. Iya aku kalah, ujar Vicky Han yang tak berdaya dan sedih. Sebenarnya, masih seri, masih boleh ada satu putaran lagi, ujar Eric Qin. Tidak perlu. Aku bisa menerimanya, ujar Vicky Han. Aku tadi boleh menggunakan segala cara, sekarang kamu menggunakan segala cara, aku juga tidak bisa komplain. Jangan melihat kita berdua sama-sama berhasil mengenai target. Tapi, kamu masih bisa mengambil sebuah permata yang masih utuh, ini lebih sempurna dari menghancurkannya. Eric Qin pun tersenyum. Hati Vicky Han ini cukup lapang juga. Bersambung.